tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sahabat LC, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang terus senantiasa memberikan kepada kita taufiknya, dan semoga kita terus diberikan oleh Allah taufik tersebut berupa kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di webinar LC kali ini yang akan diangkat kali ini, yaitu tema 10 kaidah penyucian jiwa. Sahabat LC dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa begitu penting kita sebagai seorang hamba harus menyucikan jiwa-jiwa kita? Ada beberapa alasan ataupun yang melatar belakangi sehingga semoga diri kita terdorong agar senantiasa menyucikan jiwa-jiwa kita. Yang pertama, hamba yang senantiasa menyucikan jiwa ini adalah hamba yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha ma zakkaha. Begitupun ya di ayat yang lain, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung ya hamba-hamba yang menyucikan jiwa-jiwanya. Namun kebalikannya, orang yang tidak menyucikan jiwa, yang justru jiwanya dikotori, ini adalah menjadi hamba ataupun pribadi yang sangat merugi. Wa qad khaba man dassaha. Ya, celaka, rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, ayat-ayat ini terdapat dalam Quran surat Asy-Syams ya ayat 9 sampai ayat 10, juga dalam Quran surat Al-A'la ya di ayat yang ke-14. Jadi pribadi-pribadi yang menyucikan jiwanya ini dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang beruntung. Ya, diberikan keberuntungan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan penyucian jiwa, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah tahara nafsahu minal akhlaqir radhilah wa taba'a ma anzalallah ala rasulillah. Gitu, ketika seorang hamba yang menyucikan jiwa-jiwa mereka dari akhlak-akhlak yang buruk, dari akhlak-akhlak yang rendah, ya, sehingga bagaimana qalbu mereka menjadi qalbun salim. Yang kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa qalbun salim ya salim minasyirki, ya selamat dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari hasad. Ya selamat dari iri dengki. Ya selamat dari apa? Dari ketergantungan, ya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bersihkan dari jiwa-jiwa kita. Lantas setelah dibersihkan, maka jiwa kita harus mengikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Harus ditundukkan jiwa kita kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kepada Al-Qur'an, ya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan yang kedua, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa begitu pentingnya kita menyucikan jiwa-jiwa kita? Karena satu di antara tugas yang sangat agung, yang sangat mulia. Kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menyucikan jiwa manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 164, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Selain tugas Rasul adalah membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya, juga tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa yuzakkihim, yaitu untuk menyucikan jiwa-jiwa manusia. Tadi membersihkan jiwa-jiwa manusia dari kotoran-kotorannya, dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlak kepada Allah, juga akhlak kepada sesama manusia. Tinggal pertanyaan berikutnya, ya sahabat LC, bagaimana langkah-langkahnya? Ya, maka kita insyaallah ta'ala akan membahas tentang 10 kaidah ya dari penyucian jiwa kita, yang semoga ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala membawa jiwa yang bersih, membawa qalbun salim. Langkah yang pertama, kaidah yang pertama, sahabat LC, agar kita sampai kepada titik penyucian jiwa yang kita harapkan, kaidah yang pertama adalah ya bagil muslim ayyu'alija niyyatahu qabla kulli qaulin aw fi'lin. Maka sudah seharusnya ya bagi seorang muslim setiap waktu, setiap saat mengobati hatinya. Ya membersihkan hatinya sebelum ya melakukan amal-amal. Ya membetulkan niatnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum berkata-kata, ya sebelum beramal, ya. Ini harus harus dibetulkan niat-niat kita. Ya sehingga hatinya harus dibersihkan dari segala penyakit-penyakit, ya dari segala tadi kotoran-kotorannya. Karena apa sahabat LC? Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah Allah itu yang memerintahkan kepada kita sebagai hambanya ketika menyembah, ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan harus dengan apa? Dengan harus keikhlasan. Ya dilandasi dengan keikhlasan. Harus bersih dari niatan-niatan, tujuan-tujuan, ya. Harus bersih dari apa? Dari segala noda-noda kesyirikan. Ya karena dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik agama yang lurus. Ya, akidah yang selamat dari apa? Dari kesyirikan. Dari penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kaidah yang pertama, senantiasa betulkan niat kita, isi dengan apa? Dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang kedua, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kedua adalah ini adalah kaidah yang mutlak yang tidak bisa terpisahkan dengan seorang hamba agar dia sampai kepada titik penyucian jiwa. Bahwasanya kaidah yang kedua harus berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang bagi li talibil ilm, ya seyogianya, ya wajib bagi para penuntut ilmu ini adalah ayyuwazana baina ulumil alah wa alamat tazkiyatun nafs, ya li'annahu idza ahmala tsani qassa qalbahu wa marda bil ujub wal kibr wal hasad wa hubur riasah, ya wa dhuhur. Maka ketika kita mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala harus menyucikan jiwa kita. Jadi jangan sampai ketika kita mengkaji, dicontohkan ya di sini yaitu tentang ilmu alat, yaitu ilmu yang membantu
kita misalkan memahami agama Allah Subhanahu wa taala, misalkan salah satunya adalah ilmu tata bahasa Arab, ya, ketika tidak ada penyucian jiwa, ini akan menghadirkan kesombongan. Ini akan menghadirkan penyakit-penyakit hati, tinggi hati. Ya, ketika tidak dilandasi dengan apa? Dengan jiwa yang bersih, ya. Tadi niat yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia takabur, ya, dipenuhi hatinya dengan iri, dengki, hasud, ya, menyukai menyukai ya ar-riasah, ya, kepemimpinan, kemudian menyukai apa? Wazuhur, menyukai keterkenalan, ketenaran. Jadi rusak niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika tidak ada landasan penyucian jiwa. Rusak tujuan kita di dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Padahal ilmu ini sangat penting. Ya, untuk apa? Untuk menyucikan jiwa-jiwa kita. Kita mempelajari ilmu syar'i, ya. Ilmu yang membedakan mana yang halal juga mana yang haram. Ini kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bagi lil muslim ayyakuna daimun nadri biqalbihi li rabbih subhanallah wa ta'ala, ya. Maka selayaknya ya bagi seorang muslim untuk senantiasa ya memandang dengan hatinya ya kepada siapa? Kepada Rabbul Alamin, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya sang hamba ini senantiasa merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bergantung ya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini hanya As-Samad. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala tempat bergantung, ya, tempat meminta. Ya, ini untuk menyucikan jiwa kita, ya, harus senantiasa bagi seorang muslim ya melihat ya dengan hatinya kepada siapa? Kepada Rabbul Alamin, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalbunya ya diisi dengan merasa cukup, merasa kaya dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan. Kemudian kaidah yang berikutnya itu kaidah yang keempat di dalam penyucian jiwa ini, sahabat Els yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya bagi muslim ayyakuna imat ta'zimil akhirati wa tahqirid dunya, ya, izhad fid dunya yuhabbakallah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya ya bagi seorang muslim ya selamanya mengagungkan akhirat. Mengagungkan akhirat, berharap balasan yang terbaik, yang sempurna yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mengecilkan ya perkara-perkara duniawi. Ya, jangan sampai dia dijadikan sebagai budak dunia, sehingga dia bisa berjuhud di dunia ini. Ya, ketika seorang hamba bisa zuhud di dunia ini, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuhudlah di dunia, maka engkau akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah yang keempat. Senantiasa ya mengagungkan perkara-perkara akhirat, mempersiapkan bekal ya untuk negeri abadi, yaitu negeri akhirat. Ini kaidah yang keempat untuk menyucikan jiwa kita. Kemudian kaidah yang berikutnya, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaidah yang kelima, yang bagi lil muslim ayyasghala aghlaba waqtihi billahi wa yunawwi'a fi ta'ah. Hendaklah bagi seorang muslim ya ketika dia menginginkan jiwa yang suci ataupun sampai kepada titik penyucian jiwa, maka sang muslim ya harus menyibukkan dan mengisi mayoritas apa? Mayoritas waktunya dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya. Kemudian menghiasi ya dirinya dengan apa?
dengan amal-amal soleh ya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mayoritas waktu seorang muslim ini harus dihiasi dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ya kita sampai kepada derajat penyucian jiwa. Kemudian yang keenam, sahabat LC, agar kita sampai kepada titik penyucian jiwa, ya bagil muslim an takuna lahu khulwatun bi rabbih fi kulli yaumin yudzakiruhu fiha subhanahu wa ta'ala. Maka jalan yang keenam, hendaklah ya bagi seorang muslim dia senantiasa berkhulwah. Khulwah ini adalah melakukan hubungan sangat khusus, ya, kedekatan yang sangat khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa silatu billah, ya, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya. Yaitu dengan langkah apa? Di antaranya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisan kita, bibir kita yang basah dengan senantiasa zikrullah, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jalan ataupun kaidah bagaimana kita sampai kepada penyucian jiwa. Kemudian yang ketujuh, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah penyucian jiwa yang bagi lil muslim ayyakuna mu'ta jawadan karima. Kita harus menghiasi diri kita dengan kedermawanan. Ya, senang untuk memberi, ya, menjadi hamba-hamba yang ringan untuk memberi kepada sesama. Karena ketika seseorang ini ringan memberi, ya, kemudian senantiasa berbagi, ini menunjukkan hatinya ataupun jiwanya adalah jiwa hati yang lembut. Ya, dan ini pun adalah perkara-perkara yang bisa mengantarkan kita kepada penyucian jiwa. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul muhsinin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang senantiasa melakukan kebaikan. Ya, para muhsinin. Al-Baqarah ayat 195. Kemudian kaidah yang ke-8 dari penyucian jiwa ini adalah yang bagi lil muslim ayyakuna nasihan li ikhwanihi bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Maka sudah seharusnya bagi seorang muslim, ya, ketika tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling memberikan nasihat kepada saudara-saudaranya, harus dengan apa? Harus dengan bil hikmah. Ya, harus dengan bil hikmah, ya. Kemudian mau'izatul hasanah, ya, pelajaran yang sangat baik, ya. Kemudian apa? Menutup aib-aib saudaranya. Jadi ketika sampai kita pun dalam satu amal, ya, yaitu amal dakwah, amal memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita, maka harus dipenuhi kalbu kita ini dengan apa? Dengan cinta kasih, ya, kepada siapa? Kepada saudara-saudara kita. Ya, sehingga ketika menyampaikan pesan, ya, menyampaikan nasihatnya penuh dengan hikmah, pelajaran yang sangat indah, juga menutupi, ya, menutupi apa? Aib-aib saudaranya. Ini kaidah yang ke-8. Kemudian kaidah yang ke-9, sahabat Els yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya bagi lil muslim alla yusahib ila sinfain salihan yastafidu min ilmihi wa salahihi. Kaidah yang ke-9, sahabat Els yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersuhbah, bersahabat, ya, dengan siapa? Dengan sahabat-sahabat, dengan rekan-rekan, dengan manusia yang bisa mendatangkan manfaat yang besar, ya, di dalam kehidupan kita, yang membantu kita pun di dalam penyucian jiwa-jiwa kita. Itu sahabat-sahabat kita yang memiliki ilmu, ya, yang memiliki kesolehan, sehingga bermanfaat persahabatan kita. Atau juga misalkan kita bersahabat dengan siapa? Dengan sahabat-sahabat kita yang memiliki frekuensi yang sama. Bahwasanya kita ini harus membersihkan,
jiwa-jiwa kita dari sifat-sifat kekotorannya. Kita bersama-sama harus tazkiyatun nafs, yang menyucikan jiwa-jiwa kita. Ya, jadi yang pertama dengan sahabat-sahabat kita yang berilmu, ya, sahabat-sahabat yang soleh. Kemudian yang kedua, boleh bersahabat, itu sahabat-sahabat yang sadar bahwasanya dirinya pun harus membersihkan jiwanya, sehingga ketika nanti kembali kepada Allah membawa jiwa yang bersih. Kemudian yang terakhir, sahabat LC, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita sampai kepada titik penyucian jiwa, kaidah yang ke-10 adalah yang bagi lil muslim ayyasbiru ala adzan nas wa yahtasibal ajri indallah. Maka hendaklah bagi seorang muslim untuk bersabar. Sabar dari apa? Dari keburukan-keburukan orang lain. Ya, dari keburukan-keburukan manusia. Harus bersabar. Ya, sabar atas keburukan-keburukan manusia, ya, ulah-ulah jail manusia itu, ya, dari bulian-bulian manusia misalkan, ya, kita sabar dan kita hanya berharap ajar ataupun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika jiwa kita, diri kita dihiasi dengan kesabaran karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala, ya, kita sampai kepada derajat penyucian jiwa-jiwa kita. Sebagai penutup terakhir, maka jangan lupa kita pun senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, agar jiwa kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, agar jiwa kita ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunyi doanya adalah Allahumma atin nafsi taqwaha. Ya Rabb, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan. Ya, jadi kita meminta, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar jiwa-jiwa kita agar dijadikan jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zakkaha, ya Rabb, berikanlah untuk jiwa-jiwa kami, jiwa-jiwaku, itu jiwa yang apa? Yang Engkau bersihkan. Engkau sucikan jiwa-jiwa kami. Anta khairu man zakkaha, karena Engkau, ya Rabb, ya Allah, sebaik-baik yang akan menyucikan jiwa-jiwa kami. Wa anta waliyuha, karena Engkau pula, ya Rabb, ya Allah, yang menjaga jiwa-jiwa kami. Wa maulaha, juga Engkau, ya Rabb, yang melindungi jiwa-jiwa kami. Senantiasa baca doa ini, sahabat LC, juga kaum muslimin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha, anta khairu man zakkaha, wa anta waliyuha wa maulaha. Semoga Allah jadikan jiwa-jiwa kita menjadi jiwa yang bersih dan kita sampai kepada derajat tazkiyatun nafs. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.